Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Harnanda. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai kesalahan berbahasa dalam penerapan PUEB. Wujud kesalahan penerapan kaidah bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi dua pembahasan, yaitu yang pertama, wujud kesalahan dalam tataran ejaan meliputi kesalahan penulisan huruf, pemakaian tanda baca, dan penulisan kata serta. Kemudian yang kedua, wujud kesalahan dalam tataran kalimat. Yang pertama, wujud kesalahan ejaan. Ejaan merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Dalam tataran ejaan, kesalahan yang ditemukan meliputi kesalahan penulisan huruf dan kesalahan penulisan kata. A. Penulisan huruf. Terdapat 3 kesalahan penulisan huruf yang tampak, yakni penulisan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Salah satu kesalahan penulisan huruf kapital tampak pada kalimat di bawah ini. Kalimatnya yang pertama, hal ini tercantum dalam pasal 31 ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi, pada kalimat di atas, penulisan huruf H pada kata hal seharusnya diawali dengan huruf kapital karena terletak di awal kalimat. Kemudian ada kesalahan huruf miring. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEB, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau surat kabar, menegaskan atau mengkhususkan bagian tertentu dalam kalimat, huruf, bagian kata, atau kelompok kata, dan penulisan kata atau ungkapan non-bahasa Indonesia. Berikut contoh kalimatnya. Cyberbullying. Pada kalimat di atas, frasa cyberbullying seharusnya ditulis dengan cara dimiringkan karena frasa tersebut berbahasa asing dan penulisannya pun belum disesuaikan dengan kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada penulisan tanda baca. Kesalahan penggunaan tanda baca titik terjadi ketika suatu bagian dalam sebuah paragraf yang seharusnya terdiri atas lebih dari satu kalimat justru hanya diperlakukan sebagai sebuah kalimat. Contohnya, kalimat teknologi informasi bukan hanya sebagai media komunikasi tapi juga bisa dijadikan media belajar melalui internet, bukan hanya itu saja, di era globalisasi seperti sekarang, teknologi informasi dimanfaatkan sebagai sebagai peluang. Jadi sebagaimana disebutkan sebelumnya, sebagian besar kesalahan penggunaan tanda titik terjadi ketika justru tanda baca tersebut tidak digunakan pada posisi yang seharusnya. Pada kalimat tersebut, kalimat tertulis dengan sangat panjang karena bagian yang seharusnya sudah diakhiri dengan tanda titik justru dibumbuhi tanda koma dan dilanjutnya sebagai satu kalimat yang sama. Kemudian ada kesalahan berkaitan dengan penulisan tanda baca tampak pada penggunaan tanda baca koma. Dalam PUEB, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, disebutkan bahwa salah satu aturan penggunaan tanda baca adalah dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Kesalahan tanda baca ini tampak pada kalimat 1. Anak-anak yang berusia di bawah 8 tahun tidak hanya pendidikan saja, tetapi orang tua perlu memahaminya. Kalimat yang pertama merupakan kalimat majemuk dengan kata penghubung tetapi bila disesuaikan dengan kaidah tanda koma seharusnya dipakai sebelum kata tetapi. Kemudian penulisan dan penggunaan kata. Berdasarkan data kesalahan yang paling banyak ditemukan adalah pada penulisan imbuhan berupa awalan di. Kesalahan tersebut kerap kali dipengaruhi oleh penggunaan kata depan di. Secara kaidah penggunaan keduanya berbeda, tetapi penggunaan kata depan di seringkali tertukar. Dalam PUEB, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh kesalahan penulisan imbuhan di tampak pada kalimat
pertama dan 2. Penulisan di pada dua kalimat tersebut seharusnya tertulis seperti digunakan, dijaga. Jadi contoh kalimatnya, teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan. D-nya gabung, tidak dipisah. Kemudian yang kedua, kesehatan mata memang sangat penting dan harus dijaga. Dijaganya gabung. Kemudian yang kedua, penulisan kalimat. Jadi kesalahan penerapan kaidah juga ditemukan dalam tataran kalimat. Kesalahan pertama tampak pada penggunaan dua kata yang sama artinya dalam sebuah kalimat, seperti tampak pada kalimat dalam kalimat satu ini. Saat ini perkembangan telepon seluler yang telah menyeluruh di semua lapisan muka bumi Indonesia karena ponsel genggam sangat populer dan karena keren dan bisa saja disebut dengan smartphone. Kesalahan pada kalimat satu terdapat pada ketidakefektifan penggunaan dua kata dengan makna yang sama. Kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi kalimat yang efektif dengan menghilangkan salah satu kata yang artinya sama, yaitu ponsel genggam dan smartphone. Selain itu, kalimat akan menjadi lebih efektif jika struktur kalimatnya diperbaiki menjadi saat ini keberadaan ponsel genggam sangat populer di Indonesia. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kesalahan berbahasa dalam penerapan PUEB. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.